Indonesia bagiku rumah, dan Korea adalah sebuah masa depan. Dari usia remaja, aku selalu bermimpi untuk bisa tinggal di negeri ginseng itu. Hanya karena nonton serial Korea yang tayang di televisi. Tapi saat ini semua bukan mimpi. Setelah selesai menamatkan pendidikan bahasa Korea, aku bekerja di salah satu stasiun televisi di sana sebagai translator bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Makanya, aku sampai sekarang masih sangat fasih berbahasa Indonesia. Saat ini, genap 11 tahun aku tinggal di Korea dan sekaligus mengubah status kewarganegaraanku. Aku menikah dengan pria berkebangsaan Korea bernama Kim So Jin, dan saat ini kami sudah dikaruniai 2 anak kembar yang lucu, Kim Sang-ra dan Kim Jang-ra. Dia bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang startup sebagai IT specialist. Dulu pernikahan dengan suamiku penuh lika-liku. Awalnya orang tuaku yang saat ini masih tinggal di Indonesia tidak menyetujuinya. Tapi aku menentang mereka. Aku kembali ke Korea dan menikah diam-diam tanpa disaksikan kedua orang tuaku. Gak lama setelah pernikahanku, adikku memberi kabar bahwa papa meninggal karena memikirkan aku yang lebih memilih suamiku dibanding nurut nasihatnya. Aku akui aku memang tidak cantik. Badanku berisi, bentuk mukaku bulat, hidungku pesek, dan setiap hari aku cerita ke suamiku tentang perlakuan orang-orang kantor yang membuliku setiap saat. Suamiku geram. Dia memintaku untuk operasi plastik dan menguruskan badan. Awalnya keputusan itu sangat berat. Tapi apa salahnya jika aku memilih untuk sekali saja menjadi pusat perhatian orang-orang? Akhirnya, aku mau menjalani operasi plastik dan permak badanku secara keseluruhan hingga mendapatkan hasil proporsional. Aku gak pikir panjang nanti apakah orang tuaku bisa menerimaku atau tidak. Toh mungkin mereka sudah anggap aku mati. Pasca aku operasi plastik dan berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan seksi, banyak tawaran datang untuk jadi model majalah. Bahkan orang-orang kantor memaksaku untuk ikut audisi reporter. Suatu hari, ada kabar gembira dari produser bahwa aku diminta tinggal di Indonesia selama 1 tahun sebagai perwakilan dari kantor untuk menjalani kerjasama perusahaan. Aku bingung harus senang atau sedih. Senangnya, akhirnya aku bisa menginjakan kaki di kampung halaman lagi. Sedihnya, saat aku di sana nantinya, statusku hanya akan menjadi tamu, bukan lagi WNI. Aku diskusi dengan suamiku dan dia memintaku untuk menerima tawaran itu. Bahkan dia akan menemaniku dengan membawa 2 anakku. Itu adalah pilihan yang sangat berat karena suamiku harus memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan demi menemaniku. Begitu juga anak-anakku yang masih TK. Mereka harus pindah sekolah di Indonesia untuk sementara. Saat itu aku bersyukur karena Tuhan telah memberikanku keluarga yang sangat mendukung karirku. Hari itu tiba. Aku, suamiku, dan kedua anakku tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pertama kalinya aku menginjakan kaki di Jakarta bersama keluargaku dengan status kewarganegaraan asing. Jadi, kebetulan kantorku di Korea sedang menjalin kerjasama dengan salah satu televisi swasta yang saat ini aku tempati. Di hari pertama kerja, aku dikenalkan kepada seluruh departemen redaksi. Tugasku di sini sama sebagai translator. Bedanya, di sini aku menerjemahkan berita dengan bahasa Korea. Sedangkan di Korea, aku sebagai penerjemah dalam bahasa Indonesia. Dari awal aku mulai kerja, banyak karyawan laki-laki yang menatapku dari bawah ke atas. Tapi beda dengan para karyawan perempuan. Mereka terlihat sinis kepadaku. Sejak kedatanganku, aku selalu dipuja, diistimewakan, dan suka digoda banyak laki-laki. Padahal mereka tahu aku sudah memiliki suami dan anak. Setiap hari ada saja karyawan laki-laki yang telepon, mengirim pesan singkat, atau sekedar naruh kopi di meja kerjaku. Bahkan gak sedikit, bapak-bapak yang aku rasa sih udah punya cucu, dengan berani ngajak aku buat makan siang bersama. Setiap pulang kerja, aku selalu cerita dengan suamiku tentang setiap kejadian yang aku alami di kantor.
Dia sama sekali gak marah ataupun cemburu. Mungkin itu yang aku suka dari suamiku. Dia open-minded dan selalu percaya denganku. Aku sungguh bersyukur telah diberi Kim So Jin oleh Tuhan. Seperti yang aku bilang tadi, banyak diskriminasi yang aku alami di sini. Aku seringkali ditugaskan di shift malam dengan pekerjaan diberi abrek, padahal aku tahu itu bukan tugasku. Mungkin mereka ingin ngetes diriku, mana ada sih cewek cantik yang mau ngerjain tugas-tugas banyak ini? Ya, sorry aja ya. Aku bukan orang yang manja. Bahkan di Korea pun, kerja 24 jam non-stop itu udah jadi hal biasa. Beberapa karyawan wanita kesannya gak mau ngobrol denganku. Selalu buang muka kalau lewat meja kerjaku. Memanggil namaku aja gak mau, cuman heh doang. Apa mereka sirik kalau mereka kalah cantik dan seksi dibanding aku? Setiap aku dapat jatah shift malam, entah kenapa para laki-laki itu berebut untuk bisa satu shift denganku. Suatu hari, aku lagi gak enak badan. Mungkin aku masih kaget dengan cuaca di Indonesia dan hawa malam Jakarta. Aku memutuskan untuk duduk di kursi di dalam studio untuk memejamkan mata sebentar. Orang-orang shift malam biasanya selalu tidur di studio itu. Tiba-tiba, aku ditarik seseorang di pojok studio. Orang itu produserku sendiri, Tio namanya. Dia mengeluarkan kemaluannya dari balik celananya dan mengacungkannya ke arahku. Walaupun tampan, aku rasa tindakannya ini adalah sebuah bentuk pelecehan kepadaku. Mungkin dia berpikir aku akan nafsu melihat kemaluannya yang hanya sebesar terong yang belum masak itu. Tanpa berkata-kata, aku menepuk dadanya dengan kertas yang aku pegang, dan aku meninggalkannya. Tio tampak bingung, kenapa aku gak mereaksi dan nafsu melihatnya. Sejak saat itu, aku menghindar dari Tio. Dia pun tampak canggung setiap kali berpapasan denganku di kantor. Dia gak mau satu shift lagi denganku, padahal dia adalah orang yang paling semangat jika tahu aku shift malam. Aku bersyukur dijauhkan dari orang psikopat kayak dia. Anehnya, justru dia yang memfitnahku ke orang-orang kantor bahwa aku menggodanya kemarin malam di studio. Mungkin dia melakukan ini agar menghindar dari kesalahannya dan membuat orang-orang makin benci kepadaku, terutama karyawan wanita. Gak lama setelah kejadian itu, tersebar sebuah video rekaman dari CCTV yang memperlihatkan Tio menarikku dan melakukan tindak asusila di sudut studio. Tio dipanggil HRD dan diberi SP3 alias diberhentikan. Dia mendapat pasangon karena memang beliau adalah karyawan senior di sana. Tio makin geram kepadaku. Dia menuduhku yang melaporkan kejadian itu. Padahal sedikit pun aku gak tahu gimana caranya mendapatkan CCTV itu. Apalagi menyebarkannya. Itu gak mungkin. Pulang dari kantor, ada segerombol orang memakai masker hitam dan jaket kulit hitam turun dari sebuah mobil jeep. Aku teriak waktu itu. Aku terkejut. Aku berpikiran mungkin saat itu aku mau dibunuh atau diperkosa. Tiba-tiba, ada suara mobil sirene polisi yang terdengar. Mereka masuk mobil dan ngibrit lari ketakutan. Ternyata suara itu berasal dari handphone Yoda, salah satu seorang karyawan teknik di kantorku. Dia melihatku panik sambil memeluk tasku. Dia menawarkan untuk jalan bersama sambil menunggu taksi online-ku datang. Ternyata, Yoda adalah orang yang telah mencari CCTV dan menyebarkannya ke orang-orang hingga sampai di telinga HRD. Aku pun bingung kenapa Yoda bisa tahu kejadian itu. Ternyata dia memergoki kami di sudut studio saat ada tugas malam. Dia tahu aku tidak salah, tapi difitnah macam-macam oleh Tio agar kesannya aku yang menggodanya. Keesokan harinya saat aku baru datang dan menaruh tasku di meja kerjaku, Mia datang dan melabrak diriku. Mia kebetulan satu divisi denganku. Dia produser news. Dia menamparku dan aku dituduh selingkuh dengan suaminya. Saat itu aku gak tahu salahku apa dan gak tahu suaminya siapa. Dia menunjukkan foto yang tertangkap saat malam itu, aku bersama Yoda. Dan saat itu aku baru tahu kalau Mia itu istri Yoda.
Mungkin ada yang diam-diam memata-matai kami, tapi aku sama sekali gak ada niatan untuk menggoda Yoda. Aku jelaskan Yoda yang menolongku dari orang-orang yang ingin menggangguku. Tapi Mia gak percaya, apalagi ini. Batinku saat itu. Baru beberapa hari kerja aku udah dirundung masalah-masalah yang itu bukan aku yang melakukan. Aku dipanggil HRD. HRD mendapat laporan foto-fotoku saat menjalani oplas muka dan badan. Dan tersebar foto-foto bugilku saat menjadi model di Korea. Aku gak tahu siapa yang nyebarin foto-foto itu. Aku dipecat dan akan dikembalikan ke Korea. Aku gak sedih karena dipecat. Tapi apakah secetek ini pemikiran orang Indonesia? Menghukum orang tanpa diselidiki dulu kebenarannya. Aku ngobrol dengan suamiku dan suamiku geram. Bahkan dia ingin melabrak kantorku. Tapi aku melarangnya. Dia melacak siapa akun pengunggah foto-foto itu pertama kali. Tentu hal ini pekerjaan yang mudah karena urusan hack-menghack itu pekerjaan yang gampang bagi dia. Karena dia anak IT yang perlu diperhitungkan di Korea. Ternyata orang itu adalah Yoda Gunawan. Dia Yoda, orang yang telah membantuku ketika dikeroyok preman-preman itu. Orang yang selama ini belagak baik, tapi busuk juga. Aku ngajak Yoda bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor. Aku maki-maki dia dengan bahasa Inggris. Gak peduli orang-orang di kafe waktu itu melihat kami seperti apa. Dia awalnya menyangkal. Tapi aku membawa bukti-bukti data dan mengancamnya melaporkan ke HRD bahkan ke polisi sekalipun. Dia memohon ampun dan minta maaf berkali-kali. Mungkin dia bingung kenapa dengan gampang aku bisa mengetahuinya. Dia melakukan ini katanya sebagai permintaan Mia agar membuat aku dipecat dari kantor. Aku sih gak masalah dipecat dan dikembalikan ke negaraku. Toh memang dari awal kedatanganku di sini untuk kerja sementara, bukan untuk menetap selamanya. Tapi aku kasihan aja dengan otak-otak manusia seperti mereka, dasar picik. Setelah kejadian itu, hubungan kantorku dan kantor di Indonesia memburuk. Kerjasama di stop di tengah jalan. Aku dipulangkan ke Korea padahal kontrakku di Indonesia masih 10 bulan lagi. Yang artinya, aku baru 2 bulan di sini sudah bikin banyak masalah. Apa salahnya sih jadi orang terlalu cantik? Apakah harus difitnah sana-sini? Untungnya kantorku di Korea lebih mempercayaiku. Pihak kantorku bahkan ingin menuntut orang-orang itu, tapi aku melarangnya. Aku gak ingin dendam dengan orang-orang di negara asalku sendiri. Semua itu hanya perkara budaya dan karakter personalnya. Gak ada yang bisa disalahkan. Saat ini aku sudah kembali ke Korea dengan rutinitasku dan tempat kerjaku seperti semula. Suamiku juga sudah mulai bekerja lagi di perusahaan lamanya, karena dia dianggap sangat kredibel dalam pekerjaannya. Sedangkan, anak-anakku terpaksa harus daftar di sekolah yang baru dan jaraknya lebih dekat dengan rumah. Setelah 5 bulan aku kembali dari Indonesia, aku masih menjalin kontak dengan beberapa teman di sana yang aku anggap baik dan tidak rese. Banyak hal yang aku tanyakan, dari mulai pekerjaan hingga orang-orang yang sempat berurusan denganku. Banyak yang bilang, kalau Yoda dan Mia cerai, belum lama ini. Katanya sih, Mia ketahuan selingkuh dengan sesama anak kantor, dan Yoda memergokinya. Bukankah ini yang namanya karma? Dan Tio, orang yang saat itu berbuat pelecehan kepadaku. Sekarang hidupnya sedikit susah. Setelah di PHK dan diberi pesangon, dia foya-foya dan jalan-jalan ke luar negeri. Punya banyak selingkuhan, main judi online, tapi sekarang dia melarat. Dia hanya tinggal di rumah kos-kosan sepetak dengan anak istrinya. Setiap hari katanya mereka bertengkar karena urusan finansial. Dia juga tidak bisa berkarir lagi di dunia pertelevisian karena usianya yang udah dianggap gak produktif, yaitu 48 tahun. Aku harap kalian bisa belajar dari apa yang aku alamin ini. Dimanapun kalian tinggal, bersikaplah dengan baik dan selalu bawa budaya sopan santun. Karena tindakan yang kalian lakukan adalah cerminan dari budaya di negara kalian sendiri. Setuju nggak?